Halo adik-adik, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan kakak dalam pembelajaran tema 9, subtema 1, pembelajaran keempat. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, hari ini Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Siti dan teman-teman menyambutnya dengan gembira. Mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia. Coba kita perhatikan gambar berikut. Ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Ketampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan alam wilayah perairan. Contoh ketampakan alam wilayah daratan antara lain dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, pantai, dan tanjung. Adapun contoh ketampakan alam wilayah perairan diantaranya danau, laut, sungai, selat, rawa, dan teluk. Adik-adik, untuk lebih memahami, mari kita pelajari ciri-ciri dari setiap ketampakan alam tersebut. Kenampakan alam wilayah daratan. Yang pertama adalah daratan rendah. Daratan rendah memiliki ciri-ciri wilayah yang berada pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Daratan rendah biasanya dimanfaatkan sebagai daerah tempat tinggal penduduk, pertanian, atau perkebunan yang cocok di tempat bersuhu panas. Daratan tinggi. Ciri-cirinya wilayah yang memiliki daratan luas dan datar dengan ketinggian mencapai 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Gunung. Ciri-cirinya wilayah yang menonjol ke atas dibandingkan wilayah di sekitarnya, berada pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Pegunungan, ciri-cirinya merupakan rangkaian dari gunung-gunung yang berjajar. Ketinggiannya mencapai lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Pantai, ciri-cirinya cuacanya panas, terdapat hamparan pasir atau karang sebagai tempat wisata, dan banyak pohon bakau. Yang terakhir adalah tanjung. Ciri-cirinya tanahnya menjorok ke laut. Sekarang, ketampakan alam wilayah perairan. Yang pertama ada danau. Ciri-cirinya dataran luas yang cekung dan berisi air, terbentuk akibat letusan gunung berapi atau gerakan tanah. Kemudian, laut. Ciri-cirinya wilayah perairan yang luas dan menghubungkan daratan atau pulau satu dengan yang lainnya, terdapat terumbu karang. Sungai, ciri-cirinya aliran air mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah, mempunyai daya erosi yang kuat, memanjang dan berkelok-kelok. Selat, ciri-cirinya letaknya berada di antara dua pulau dengan jarak 200 sampai 1000 meter. Rawa, ciri-cirinya wilayah daratan yang tergenang air, biasanya terletak di dekat pantai, sungai, atau pesawahan. Banyak terdapat tumbuhan air seperti eceng gondok. Dan yang terakhir adalah teluk.
Ciri-cirinya dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya dan menjorok ke daratan. Adik-adik, demikianlah penjelasan mengenai kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Selanjutnya, mari kita baca bacaan berikut ini tentang adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu ketampakan alam berupa perairan dan ketampakan alam berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketampakan alam berupa daratan bermacam-macam. Contohnya gunung, pegunungan, daratan tinggi, daratan rendah, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan contohnya sungai, danau, dan laut. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggalnya. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah. Adik-adik, berdasarkan bacaan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa benda atau barang dari setiap daerah berbeda-beda. Begitupun dengan air pegunungan dan air laut. Apa saja sih perbedaan air laut dengan air tawar? Mari simak penjelasan berikut ini. Air laut memiliki rasa yang asin, sedangkan air pegunungan rasanya tawar. Air laut bersumber dari sungai besar yang kemudian menuju ke lautan, sedangkan air pegunungan berasal dari mata air pegunungan. Air laut dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat produktif, misalnya sebagai bahan utama untuk membuat garam. Sedangkan air pegunungan lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif, baik diminum maupun digunakan untuk keperluan lain seperti mandi atau memasak. Kemudian, air laut dapat mengkristal, sedangkan air pegunungan tidak dapat mengkristal. Berbicara soal air, coba amati kedua iklan berikut ini. Gambar iklan 1 berisi penawaran depot air isi ulang dengan merek Aquada. Sedangkan gambar iklan 2 berisi penawaran pemasangan depot isi ulang air mineral dengan merek Aceng Pro. Adik-adik, meskipun alam dan kenampakan alam daerah satu dengan daerah lainnya berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Coba perhatikan gambar berikut ini. Patagor mengajak Siti dan teman-teman membersihkan parit kecil di samping sekolah. Patagor meminta anak-anak membersihkan sampah yang menghalangi aliran air. Patagor juga meminta anak-anak mencabut rumput-rumput ilalang di sepanjang parit.
Siti dan teman-teman senang melakukan kegiatan itu. Mereka rukun dan bekerja sama demi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Hidup rukun sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terjalin baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Siti bekerja sama dengan teman-teman seperti pada gambar yang mencerminkan hidup rukun. Selain yang dicontohkan pada gambar, hidup rukun misalnya dengan membantu orang yang membutuhkan atau sedang kesusahan. Dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Demikianlah adik-adik pembelajaran tema 9 subtema 1 pembelajaran keempat. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk selalu belajar, walaupun di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.